Kenalin, nama aku Diwayan Tias. Ini bakal ngejelasin tentang plus 542. Halo, langsung aja kita masuk ke dev C++. Ini project yang kemarin kita buat. Ini di les listener.senior. Yang kemarin tuh yang belum aku jelasin. Ini masih sama kayak kemarin kan. Ini nama, terus ini inputnya. Langsung aja di search. Search adalah pencarian sebuah elemen list. Nah, di sini ada fungsi address search. Address search yaitu mencari apakah ada elemen list dengan info P sama dengan X. Jika ada, mengirimkan address elemen tersebut. Jika tidak ada, mengirimkan nilai nil. Ini kamus lokalnya address PT, boolean found, algoritmanya address PT kita masukin first L, terus foundnya kita set false dulu pertama. Ini perulangan PT tidak sama dengan nil dan tidak found, dia akan berulang terus sampai salah satu syaratnya ini nggak terpenuhi atau dua-duanya nggak terpenuhi. Langsung kita return PT-nya. Habis itu boolean fsearch. Boolean fsearch mencari apakah ada elemen list yang beralamat P dan mengirimkan true jika ada, false jika nggak ada. Boolean fsearch dengan parameter list L dan address P. Kamus lokalnya address pcheck dan boolean found. Algoritmanya address pcheck kita masukin dulu dengan address first L. Habis itu found kita set dengan false. Lalu perulangan ini sama kayak yang atas yang tadi. Found terus sama sih. Cuma di sini returnnya found, kalau di sini returnnya PT. Habis itu ada address set spread. Address ini mengirimkan address elemen sebelum elemen yang nilainya X. Mencari apakah ada elemen list dengan info P sama dengan X. Jika ada, mengirimkan address preg dengan next preg sama dengan P dan info P sama dengan X. Jika tidak ada, mengirimkan nilai nil. Jika P adalah elemen pertama, maka preg sama dengan nil. Search dengan spesifikasi seperti ini menghindari traversal ulang jika setelah search akan dilakukan operasi lain. Address search preg dengan parameter list L dan info type X, kamus lokal address P, preg, boolean found. Kita masukin dulu preg itu adalah first L, P sama dengan next preg. Berarti P ini sama dengan next dari first L. Terus kita set found sama dengan false terlebih dahulu. Terus if P sama dengan nil, else ini berulang terus sama kayak yang di atas, else-nya preg sama dengan next preg. Terus P sama dengan next preg. Udah deh, insert udah. Habis itu DLP. DLP ini parameternya list L dan info type X. Jika ada elemen list beraddreskan P dengan info P sama dengan X, maka P dihapus dari list dan dialokasi. Jika tidak ada elemen list dengan info P sama dengan X, maka list akan tetap. List mungkin kosong karena penghapusan. Nah, kamus lokalnya address P, preg. Algoritmanya kita bisa memanfaatkan dari fungsi atau prosedur search yang di atas tadi. Kita cari apakah di list itu ada info type X yang kita cari. Jika P tadi ada dan dia ada di first elemen listnya, maka kita gunakan del first untuk menghapusnya. Jika tidak, kita pakai address preg, yaitu kita pakai search preg dan kita hapus del after menggunakan del after karena di sini pakainya preg.
Habis itu del last kan udah kemarin, del after udah, insert udah. Lanjut ke del all. Del all ini dengan parameter list L, jadi dia menghapus semua elemen yang ada di list dengan address P. Kita masukin dulu P sama dengan first L. While P tidak sama dengan nil, dia akan berulang terus dengan cara pertama first L, masukin next sama dengan next first L, next P sama dengan nil, di dealokasi P, terus P dimasukkan lagi ke first L, begitu terus sampai list benar-benar kosong. Lalu NB elemen list, mengirimkan banyaknya elemen list, mengirimkan 0 jika list kosong, prekondisi untuk max min rata-rata list tidak kosong. NB elemen list ini menggunakan kamus lokal address P dan integer I. Algoritmanya I pertama di set 0, P kita masukin sebagai first L. While P tidak sama dengan nil, maka dia akan berulang terus. I bertambah sesuai dengan jumlah perulangannya. P digeser ke next P, returnnya I. Selanjutnya yaitu ada info type max, yaitu mengirimkan nilai info P yang maksimum. Dengan parameter list L, kamus lokalnya info type max dan address P diset sebagai first L, max sama dengan info P sama dengan next P. While P tidak sama dengan nil, maka dia akan berulang. If max kurang dari info P, jadi max itu lebih kecil dari info P, maka max diubah menjadi sama dengan info P. Terus P digeser lagi sama dengan next P, returnnya max. Begitu berulang seterusnya. Address ADR max berparameter list L mengirimkan address P dengan info P yang bernilai maksimum. Dengan kamus lokal address P dan max ADR, algoritmanya P sama dengan next first L, max ADR sama dengan first L. Ada perulangan while tidak sama dengan nil, info P lebih dari info max ADR sama dengan P sama dengan next P, return max ADR. Jadi sama aja kayak yang max, namun di sini dia mengirimkan address. Info type min dengan parameter list L, yaitu mengirimkan nilai info P yang minimum. Logaritmanya sama kayak max, tapi di sini tandanya dibalik. Jika minimum lebih dari info P, maka minimum sama dengan info P. Begitu. Selanjutnya ADR min mengirimkan address P dengan info P yang berisi nilai minimum. Ini mirip kayak ADR max, cuman ininya aja tandanya dibalik. Udah, itu doang. Info type average dengan parameter list L, dia akan mengirimkan nilai rata-rata dari info P. Jadi elemen list dijumlah dan dibagi NB elemen untuk mencari rata-ratanya. Di sini ada float sum dan address P. P dimasukkan first L, sum sama dengan info P sama dengan next P. Dia akan berulang terus jika P tidak sama dengan nil, dengan sum sama dengan sum plus info P sama dengan digeser ke next P, dan returnnya sum dibagi NB elemen. Selanjutnya ada prosedur inverse list dengan parameter list L. Elemen terakhir menjadi elemen pertama dan seterusnya. Membalik elemen list tanpa melakukan alokasi atau dealokasi. Dengan kamus lokal address cur pref temp. Pref sama dengan nil, cur sama dengan first L. While cur tidak sama dengan nil, maka di sini ada temporary sama dengan next cur, terus next cur sama dengan pref sama dengan cur sama dengan temp. Di sini ada first L sama dengan pref. Selanjutnya ada F inverse list dengan parameter list L. Di sini mengirimkan list baru hasil inverse dari E. Dengan menyalin semua elemen list, alokasi mungkin gagal. Jika alokasi gagal, hasilnya list kosong. Dan semua elemen yang terlanjur dialokasi harus di-dealokasi. Dengan kamus lokal list L1, address P, PT, dan boolean gagal. Algoritmanya, gagal sama dengan false. Kita buat create list dan L1, P sama dengan first L,
Di sini ada perulangan while P tidak sama dengan nil dan tidak gagal, maka PT sama dengan alokasi info P. If PT tidak sama dengan nil, insert first dan L1 PT. Terus P digeser, P sama dengan next. Else berarti jika alokasinya gagal, maka del all L1 gagal sama dengan true. Return LI. Selanjutnya ada prosedur copy list dengan parameter list L1 dan L2. L1 itu sembarang, dan L1 dan L2 merujuk kepada list yang sama, tidak ada alokasi dan dialokasi elemen. Jadi L2 ini merupakan hasil copy dari L1. Dengan algoritma first L2 sama dengan first L1. Udah deh. Terus itu list F copy list dengan parameter list L. Mengirimkan list yang merupakan salinan L dengan melakukan alokasi. Jika alokasi gagal, hasilnya list kosong. Dan semua elemen yang terlanjur dialokasi harus dialokasi. Di sini kamus lokalnya address P, PT, ada list LT, dan boolean gagal. Algoritmanya kita set dulu gagal sama dengan false. Kita create list baru. P kita isikan dengan first L. While P tidak sama dengan nil dan tidak gagal, maka PT kita isi dengan alokasi info P. Ada perulangan if PT tidak sama dengan nil, maka kita insert last dan LTPT P sama dengan next P. Else jika perulangan ini tidak memenuhi kondisi ini, gagal sama dengan true dan kita del all karena di sini harus dialokasikan. Terus kita returnnya LT. Selanjutnya ada void CP alokasi dengan parameter list L in dan list L out. Jika semua alokasi berhasil, maka L out berisi hasil copy list. Jika gagal, maka L out sama dengan nil dan semua yang terlanjur dialokasi didealokasikan. Dengan melakukan alokasi elemen, L out adalah list kosong jika ada alokasi elemen yang gagal. Kamus lokalnya address PPT boolean gagal. Algoritmanya kita create list baru, create list L out, kita set gagal sama dengan false, P kita isikan first dari L in-nya. Ada perulangan while P tidak sama dengan nil dan tidak gagal, maka kita alokasi info P ke PT. If P tidak sama dengan nil, insert last L out PT, P sama dengan next. Jika PT sama dengan nil, dia berarti gagal sama dengan true dan del all L out. Selanjutnya ada concat 1. Concat 1 ini berparameter list L1, list L2, dan list L3. L3 itu adalah hasil konkatenasi L1, L2. Konkatenan penghasilan L3 yang baru dengan elemen list L1 dan L2. Tidak ada alokasi atau tidak ada alokasi pada prosedur ini. Kamus lokalnya address P. Algoritmanya P sama dengan first L1. Langsung create list L3. First L3 sama dengan first L1. If P tidak sama dengan nil, while next P tidak sama dengan nil, maka P sama dengan next P. Next P, selanjutnya next P sama dengan first L2, create list L2, dan create list L1. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada pecah list. Pecah list di sini dengan parameter L1, L2, dan list L. Berdasarkan L dibentuk dua buah list L1 dan L2. Jadi L ini list awal, terus L1 dan L2 itu setelah dipecah. L1 berisi separuh elemen L dan L2 berisi sisa elemen L. Jika L ganjil, maka separuh adalah NB elemen div 2. Address P, PT, boolean gagal, integer, IN, itu kamus lokalnya. Nantinya algoritmanya kita buat create L1 dan create list L2, kita set gagal sama dengan false, I sama dengan 1, N sama dengan NB elemen L per 2, P sama dengan first L. While P tidak sama dengan nil dan tidak gagal, maka PT sama dengan alokasi info P. If I kurang dari sama dengan N, if PT tidak sama dengan nil, insert plus L1 PT, P sama dengan next, P, I plus plus, else tidak sama dengan true, del all. Terus jika ini else dari
while-nya if P itu tidak sama dengan nil, insert class P sama dengan XP, I++, else gagal sama dengan true, del all L2. Langsung aja kita ke mainnya, kita langsung compile. Nah, di sini langsung aku jelasin aja. Oh, maaf, ada yang gagal sebentar. Oke, langsung aja. Ya lama, emang kadang-kadang compilernya gitu. Nah, udah nih. Aku jelasin dari awal. Jadi pertama kita create list L1 dulu. Ini aku masukin insertnya. Terus jadi terakhirnya L1 tuh isinya 6, 7, 5, 8, 9, 18. Terus ini kita search. Sebentar. Devc-nya mana tadi? Asli hilang. Pertama kita search apa ya? Di mana? Kita search kita search 9 di L1. Ini kan 9. Terus kita search, terus kita print alamatnya, berarti di alamat ini. Terus habis itu search sprag L17 ada kan, terus kita berarti di alamat ini. Terus kita cari fsearch L1A sama dengan satu jika elemen list ada, elemen list tidak ada. Kita kan tadi A udah di L1 ada address A, berarti kan dia harusnya ada. Berarti elemen list ada, benar. Habis itu ada langsung, pokoknya L1 itu terakhir itu hasilnya cuma 5. Langsung lanjut kita ke L2. L2 itu hasilnya yang terakhir 11, 13, 17, 18. Terus kita concat tadi L1 kan isinya cuma 5. Jadi 5, 11, 13, 17, 18 karena ini L2 nya segini. Terus kita NB elemen di sini aku nyarinya NB elemen dari L2. L2 kan 11, 13, 17, 18. Berarti kan cuma 4. Berarti NB elemen 4 berarti benar. Terus cari maksimum L2 berarti 18 kan, nilai maksimumnya 18 benar. Terus ini ada alamatnya di sini. Terus habis itu aku cari ada R minimum L2 berarti 11 dong, bener. Ini alamatnya di sini. Terus rata-ratanya ini kan 20, 30, 40, 50, 59 dibagi 4 14 ya, 14, itu ada inverse list. Di sini aku inverse list L2 kan ini di inverse 18, 17, 13, 11 berarti benar. F inverse listnya juga sama. Habis itu di sini aku copy list L2 karena udah di inverse tadi ini. Jadinya 18, 17, 13, 11 itu F sampai copy list habis itu bentar, ya ulangin. Copy list, habis itu ada CP alokasi ini
L1 dan L4. Aku buat list baru L4. Jadi dia ngisi L4 ini dengan list L1. Ingat kan list L1 tadi isinya cuma 5, berarti 5 bener. Habis itu konkat 1 ini gabungin L3 ini L1 dan L2 sama kan 5, 18, 17, 13, 11. Ini kan L2 tadi udah di-inverse, jadinya urutannya 18, 17, 13, 11. Habis itu pecah list L1, L2 dipecah jadi L4. Pecah list, terus aku ini print L4 nya gitu. Emang harusnya gitu. L4 tadi isinya cuman 5. Berarti ini aku L3 aja, terus ini print L1, sini print info L2. Coba mana nih pecah list. Nah kan tadi kan L3 nya kan 5, 18, 17, 13, 11. Terus dipecah nih jadi L1 dan L2. Karena ini ganjil, L1 nya kan div div 2 kan, jadinya 5, 18, terus L2 nya sisanya 17, 13, 11 gitu. Terus itu di sini aku delete all L2, print info L2 kan berarti kan list kosong, itu langsung dialokasikan alamat yang aku alokasikan di atas A, B, C, D gitu. Sudah selesai.